Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 217 Grand Pick Up Pump. Kapten, barusan pria ini telah membantu banyak orang di kelas ekonomi. Semua orang memuji dokter ini karena tangan dan kebaikannya yang baik. Saya rasa saya harus membiarkan dia memeriksanya. Pada saat ini, pramugari kelas 1 dengan tergesa-gesa merekomendasikan Lin Yu kepada kapten. Di lubuk hatinya, dia membenci Bian yang tidak ada hubungannya dengan dia, dan egois. Tidak, Tuan Bian ini sudah cukup. Kapten melambaikan tangannya dan mengabaikan Lin Yu lagi. Lin Yu tersenyum tak berdaya, tanpa mengatakan apapun, dan kembali ke kelas ekonomi. Meskipun merupakan kewajiban dokter untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang lain, karena orang tidak ingin mengobati dirinya sendiri, dia tidak perlu terburu-buru membantu. Pramugari kelas 1 melirik punggung Lin Yu dan membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Lin Yu melihat waktu setelah kembali ke kursinya, dan ketika dia melihat bahwa ibu kota masih pagi, dia berencana untuk tidur siang. Tanpa diduga, ketika dia hendak tertidur dalam keadaan linglung, pramugari kelas 1 tiba-tiba bergegas, menepuk pundaknya dengan ringan, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Ho, tidak apa-apa. Orang tua di kabin kelas 1 dalam kondisi kritis. Tolong bantu saya untuk melihatnya. Lin Yu bangun tiba-tiba dan buru-buru bangun dan mengikutinya ke kabin kelas 1. Saya melihat bahwa wanita tua yang sakit tadi memiliki wajah yang agak ungu, tubuhnya kaku, dan dia hanya mengeluarkan napas. Kapten dan Bian yang di samping juga membuat wajah mereka pucat dan tidak berdarah. Anda tahu, selama tamu yang duduk di kabin kelas 1 kaya atau mahal, terutama penerbangan ini ke Beijing, jika wanita tua itu ada urusan, keluarga bisa menyalahkannya, mereka tidak mampu membelinya. Bantu aku mendapatkan selimut. Lin Yu kaget saat melihat kondisi wanita tua itu dan buru-buru memberi perintah kepada pramugari, lalu dengan cepat dia bergegas menuju wanita tua itu dan mengeluarkan beberapa jarum perak yang dia bawa, rapi di bawah tulang selangka wanita tua itu. Titik Zongfu, titik Saocong pada jari kelingking, dan titik Jikuan dari ketiak kiri disuntikkan secara terpisah. Kemudian dia meraih selimut di tangan pramugari, menutupi dada wanita tua itu, dan berkata dengan cemas, orang tua, tersinggung. Setelah berbicara, dia menekan punggung tangan kirinya ke dada wanita tua itu, mengepalkan tangan kanannya, dan memukul beberapa pukulan keras di telapak tangan kirinya. Wanita tua itu menghembuskan napas, kemudian terengah-engah dengan mulut besar, warna ungu di wajahnya berangsur-angsur menjadi ungu. Mundur, perlahan menjadi kemerahan. Lin Yu menarik napas panjang, dan tiba-tiba menyadari bahwa lapisan keringat dingin keluar dari punggungnya. Untuk gejala penyakit jantung koroner akut seperti ini, yang terpenting adalah segera diobati. Untung saja pramugari memanggilnya cepat-cepat. Jika sudah puluhan detik kemudian, diperkirakan nyawa wanita tua itu akan hilang. Melihat situasi wanita tua itu menjadi tenang, Kapten dan Bian yang keduanya menghela nafas lega, beberapa ketakutan yang tersisa. Lalu apa? Aku sedikit tidak nyaman, aku kembali ke tempat dudukku dulu. Bian yang dengan cepat mengambil tasnya dan berjalan keluar dari kelas 1. Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan untuk putus, dan bertanya kepada pramugari cantik di kabin kelas 1 WeChat. Sekarang perawatannya gagal, tidak perlu memikirkannya. Pramugari kelas 1 menatapnya dengan jijik, tahu bahwa dia juga ingin menghindari tanggung jawab. Sekarang kondisi wanita tua itu telah mereda, kecelakaan berikutnya tidak ada hubungannya dengan dia. Orang tua itu akan segera sembuh, dan aku akan kembali lebih dulu. Lin Yu melepas jarum perak, mengangguk kepada kapten dan pramugari kelas 1, lalu berbalik untuk pergi. Hei, Tuan He.
Pramugari kelas 1 tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkapnya. Lin Yu merasakan sensasi sejuk dan licin di tangannya. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat jari-jari putih pramugari memegang tangannya. Wajah pramugari memerah, dan dia buru-buru menarik tangannya kembali, menundukkan kepalanya dan buru-buru berkata, "Maaf, Tuan He, bisakah Anda menunggu di sini sebentar sampai situasi orang tua mereda?" "Tuan He, Anda tidak harus pergi, duduk saja di sini, kami akan mengganti kokpit untuk Anda secara gratis." Saat ini, kapten yang pulih dengan tergesa-gesa memberi isyarat bahwa Lin Yu bisa duduk di kursi kosong di samping kelas 1. "Duduklah di sini, aku akan membantumu dengan barang bawaanmu," kata pramugari kelas 1. "Tidak, biarkan saja, itu akan ada di sana sebentar." Lin Yu tidak menolak, dan hanya duduk di sampingnya. Setelah beberapa menit, keadaan wanita tua itu benar-benar pulih. Nafasnya menjadi lebih lancar, dia berbalik dan berkata dengan rasa terima kasih, "Anak muda, terima kasih banyak sekarang. Jika bukan karena kamu, hidup lama saya mungkin mati. Hilang di pesawat ini." "Orang tua, kamu sopan. Ini hanya masalah usaha. Saya seorang dokter, dan saya tidak dapat membantu Anda." Lin Yu tersenyum padanya dengan acuh tak acuh. "Anak muda, jangan terburu-buru ketika kamu turun dari pesawat sebentar. Ayo makan di rumahku. Ayahku dan aku harus berterima kasih secara langsung." Wanita tua itu mengundang dengan hangat. "Tidak, orang tua, aku masih ada yang harus dilakukan." Lin Yu tersenyum. "Tidak peduli seberapa sibuknya Anda tidak akan pernah bisa menolak makanan ini, anak muda." Wanita tua itu bersikeras. Lin Yu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, setelah mengobrol sebentar, Lin Yu mengetahui bahwa wanita tua itu akan pergi ke Lingan untuk tinggal dengan rumah putrinya. Setelah lama tinggal, dia merasa sedikit rindu, jadi dia akan kembali. Putrinya khawatir tentang dia dan ingin mengirimnya pergi secara langsung. "Saya diam-diam berlari ke Qinghai dengan mobil sendirian, dan kemudian terbang kembali ke ibu kota." Jantungnya tidak terlalu baik pada hari kerja, dan dia berdetak perlahan. Dia tidak menyangka akan menghadapi arus udara yang kuat kali ini, dan dia ketakutan. Itulah mengapa situasinya muncul begitu saja. Lin Yu menginstruksikannya untuk makan makanan ringan dan memperhatikan gizi seimbang. Jika memungkinkan, dia bisa minum sedikit bubur ginseng untuk makan malam setiap hari untuk menyehatkan energi dan menyehatkan jantung. Saat mengobrol, ponsel wanita tua itu berdering dan gadis itu yang menelepon. Wanita tua itu dengan cepat memberitahunya bahwa dia hampir sampai di ibu kota. Dia juga dengan senang hati menceritakan apa yang baru saja terjadi, mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan seorang dokter yang hebat. Pria muda itu menyelamatkan nyawanya, sehingga gadis itu tidak perlu khawatir. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, merasa bahwa lelaki tua itu cukup menarik, dan dia sama bersemangatnya seperti anak kecil ketika dia berbicara. Setelah pesawat mendarat, Lin Yu bangkit dan pergi ke kelas ekonomi untuk mengambil barang bawaannya. "Nak, sebentar lagi aku akan menunggumu di pintu keluar bandara." Wanita tua itu buru-buru memerintahkan Lin Yu. "Tuan Ho." Pramugari kelas 1 menggigit bibirnya dan berlari memanggil Lin Yu, "Bisakah Anda memberi saya kartu nama Anda?" Kartu nama yang Bian yang berinisiatif untuk memberinya telah dibuang ke tempat sampah. Orang-orang selalu meminta kartu nama darinya. Dia tidak menyangka bahwa hari ini, dia putus asa untuk meminta kartu nama Lin Yu. "Maaf, saya sedang terburu-buru, saya lupa membawanya." Lin Yu tersenyum minta maaf, lalu berjalan cepat kembali ke kelas ekonomi, mengambil barang bawaannya dan segera turun dari pesawat. Karena Suekin telah mengatur agar manajer Rongkin Meiyan cabang Beijing menjemputnya, dia takut orang lain akan menunggu terlalu lama, jadi setelah turun dari pesawat, dia bergegas ke pintu keluar. Ketika Lin Yu tiba di pintu keluar,
dia melihat seorang pria berjas hitam memegang tanda besar di tangannya dan mengguncangnya dengan kata-kata Rongkin Mei Yan He. Lin Yu buru-buru melambai padanya, dan kemudian berlari. Tang selalu. Lin Yu berjabat tangan dengan pria yang memegang tanda itu. Nama lengkap pria itu adalah Tang Hao. Dia adalah manajer umum Rongkin Meiyan cabang Beijing. Dia juga pegawai lama Suekin di Lingan. Dia setia dan cakap, jadi inilah mengapa Suekin mengirimnya. Jangan berani, Tuan He, panggil saja aku Xiao Tang. Tang Hao buru-buru tersenyum, selamat datang di Beijing. Keduanya berbicara dan berjalan ke tempat parkir. Tang Hao mengendarai Maserati putih. Setelah masuk ke dalam mobil, Tang Hao menoleh dan tersenyum, Tuan He, saya telah bekerja keras selama ini. Apa yang ingin Anda makan untuk makan siang? Terserah kamu. Lin Yu menguap, siap untuk tidur setelah makan malam. Mencicit. Begitu Tang Hao keluar dari tempat parkir bandara, dia bertemu dengan 6 Audi A8 hitam pekat dengan plat nomor pemerintah, membunyikan klakson dengan keras padanya. Perbuatanku, siapa yang ada di sini untuk menjemputmu? Ekspresi Tang Hao bergetar saat melihat situasinya, dan dia buru-buru memanggil arah untuk memberi jalan. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menoleh dan melirik ke 6 mobil Audi dengan rasa ingin tahu, dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Identitas orang yang datang menjemputnya tidak boleh sederhana. Setahu dia, mobil para pejabat di ibu kota biasanya Audi A8, tapi dia tidak tahu siapa yang harus mengambil 6 mobil sekaligus. Ini seperti ini di Beijing. Beberapa pejabat tinggi dan bangsawan semuanya tentang kemegahan. Tang Hao sepertinya melihat keraguan di mata Lin Yu, dan berkata kepadanya sambil tersenyum, lagi pula itu tidak ada hubungannya dengan kita. Di kaki kaisar, ini benar-benar berbeda. Lin Yu tersenyum dan mengatakan bahwa 6 Audi A8 melaju langsung ke pintu keluar VIP bandara. Semua orang di sekitar mereka semua menghindari melihat postur ini, mengetahui bahwa orang yang mereka jemput adalah orang besar. Kemudian pintu mobil terbuka dengan keras, dan lusinan pria berpakaian hitam dan 7 atau 8 dokter dan perawat turun dan bergegas menuju lorong VIP. Hei, apa yang kau lakukan? Staf di pintu keluar lorong buru-buru menghentikan mereka. Pemimpin dari seorang pria berkacamata hitam mengeluarkan dokumen dari lengannya dan menyerahkannya kepada staf. Warna kulit staf berubah dan dia buru-buru membuka gerbang. Pria berkacamata hitam itu bergegas masuk dengan sekelompok orang, hanya melarikan diri. Step, saya bertemu dengan wanita tua yang menderita penyakit jantung koroner di pesawat barusan, dan membantunya keluar dengan pramugari kelas 1. Wajah pria berkacamata berubah tiba-tiba, dia dengan cepat melambai ke beberapa dokter, dan buru-buru berkata, cepat, bantu wanita tua itu untuk memeriksakan diri. Begitu suaranya turun, sekelompok dokter tidak berani lalai, dan bergegas dengan cepat. Oh, apa yang kamu lakukan? Aku baik-baik saja, Wanita tua itu buru-buru melambai ke arah mereka, dan bertanya kepada pria berkacamata hitam itu, apa yang kamu bawa begitu banyak orang ke sini? Nyonya tua, kepala suku tua hampir ketakutan ketika dia mendengar bahwa pesawat yang Anda tumpangi terjebak dalam angin, dan wanita itu menelepon dan mengatakan bahwa Anda mengalami keadaan darurat di pesawat itu, jadi kepala suku tua memerintahkan kami untuk datang lebih dulu. Dalam perjalanan ke sini, pria berkacamata hitam itu buru-buru mendukung wanita tua itu dan berkata dengan hormat, biarkan dokter memeriksamu. Tidak, aku baru saja disembuhkan oleh seorang pria muda. Wanita tua itu melambaikan tangannya dengan cepat. Iya barusan, dokternya udah ketemu yang jompo, dan tidak ada masalah. Pramugari kelas 1 itu juga menambahkan. Biarkan dokter memeriksamu. Pria berkacamata itu berkata dengan gelisah. Oh, aku bilang tidak. Wanita tua itu berkata dengan tidak sabar, lalu mendongak dan melihat sekeliling. Hei,
bagaimana dengan pemuda tadi, bukankah dia bilang dia sedang menungguku? Pramugari kelas 1 juga melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sosok Lin Yu, dan jejak kehilangan melintas di matanya yang indah. Cepat, cari dia. Wanita tua itu dengan cepat menggambarkan penampilan spesial Lin Yu kepada pria berkacamata itu. Cari sekarang, pastikan untuk menemukan seseorang. Pria berkacamata hitam itu buru-buru memerintahkan selusin pria berbaju hitam. Ya, sekelompok orang dengan cepat bubar. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.